Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, sudah ada beberapa yang standby, tapi masih banyak yang belum standby. Tidak apa-apa. Karena setahu saya, kalau karena saya dulu tuh sukanya naik gunung. Ya, saya dulu sukanya naik gunung. Saya naik gunung Merapi itu lebih dari 7 kali. Gunung Lawu itu 3 kali, kemudian Gunung Sumbing Sundoro, Sumbing itu 3 kali, Sundoro itu 1 kali. Nah, ketika saya berangkat mau naik gunung itu nggak ada teman, sama sekali nggak ada teman, karena saya itu orang yang nggak suka ngajak-ngajak. Satu orang yang tidak suka ngajak-ngajak. Tapi saya yakin di suatu tempat saya pasti ketemu dengan teman. Entah itu teman lama atau akrab atau bahkan teman baru. Nah, saya punya keyakinan yang sangat kuat kalau saya menuju ke suatu tempat. Meskipun berangkat dari rumah itu sendirian, tapi nanti di sana pasti ketemu orang baru. Ya, pasti ketemu banyak teman seperjalanan, itu pasti banyak. Ya, demikian juga dengan ketika saya naik gunung dari rumah sendirian, kemudian saya naik bus dari Jogja ke Kaliurang misalkan ya. Saya naik bis kota dulu, kemudian turun di Terban, dari Terban naik Kol jurusan Pakem. Kemudian sampai Pakem itu ternyata di sana ketemu dengan orang-orang yang punya keinginan yang sama. Mereka juga kepengen naik gunung. Mungkin hanya ketemu 1 atau 2 orang. Nah, dari Pakem kemudian naik bus jurusan Kaliurang. Begitu naik sampai di Kaliurang ternyata di sana sudah ada 5 orang. Sudah ada 5 orang baru di sana yang juga kepengen naik gunung. Dari Kaliurang jalan kaki menyusuri sungai kecil itu, entah sungai apa, saya sendiri malah nggak pernah hafal yang namanya nama-nama sungai, nggak pernah hafal. Sampai kemudian ke tempat Mbah Marizan di Umbul Harjo ya. Nah, sampai di sana ternyata di sana udah ada ratusan orang. Saya sampai sana itu jam 3 sore, sudah mulai berdatangan banyak orang. Bahkan ada yang bawa mobil pribadi, ada yang pakai minibus, bahkan ada yang pakai truk. Nah, terus ada yang mengadakan camping, ya, camping sementara di tempat Mbah Marijan itu nunggu sampai nanti jam 12. Ternyata semakin malam itu semakin banyak yang datang. Semakin banyak dan semakin banyak. Begitu jam 12 pendakian dimulai. Ternyata ada ribuan. Saya tidak membayangkan kalau di gunung yang ketika mendaki gunung itu kan sudah dingin, kemudian gelap, terus bawaannya berat karena bawa air, bawa misting, bawa peralatan tenda, kemudian bawa bahan makanan. Sampai pos 1 itu banyak sekali orangnya. Naik lagi, pada naik gunung itu kan nggak enak. Sudah bawaannya berat, dingin sekali. Keringat bercucuran ya kan. Karena pada waktu itu saya mendaki pertama kali, saya nggak tahu apa yang harus saya teknis naik gunung itu saya belum tahu. Saya hanya kepengen daki aja. Maka ketika saya naik gunung itu saya pertama kali ya, itu saya pakai kaos, kemudian pakai kaos lengan panjang, jadi singlet, kemudian kaos t-shirt gitu, kemudian tambahkan sweater, baru kemudian jaket. Tebal sekali kan? Celana juga begitu. Celana dalam, kemudian celana pendek elastis itu, celana biasanya untuk senam itu.
legging. Nah, legging pendek, kemudian celana tentara atau celana kargo. Terus kaos kakinya rangkap 2, yang ketat, kemudian yang tebal dan panjang kayak pemain bola gitu. Terus pakai sepatu, baru kemudian naik. Ternyata orang-orang di sana yang mendaki dengan saya itu, mereka heran. Ada salah satu itu nempuk saya. Mas, rugi loh kalau pakaian setebal ini dipakai sekarang. Hah? Maksudnya gimana? Ini kan dingin sekali. Iya. Tapi mas kan lupa bahwa ketika kita bergerak itu kita berkeringat. Kita pasti berkeringat. Dan ingat mas ya, di ketinggian sekian dengan cuaca yang sangat dingin seperti ini, ketika kita berkeringat itu keringat kita banyak sekali. Maka nanti mas akan jauh lebih kedinginan jika pakaiannya diboroskan sejak sekarang. Oh, saya baru tahu. Ternyata kalau naik gunung itu yang pakaian yang dipakai malah pertama kali itu celana pendek. Celana pendek yang mudah kering. Hanya pakai celana pendek, nggak perlu pakai celana panjang. Terus atasannya itu hanya pakai singlet. Hanya pakai singlet. Bahkan naiknya pakai sendal. Kurang ajar nggak? Saya nggak bawa sandal jepit. Ternyata yang lain itu begitu mau naik gunung ya, ketika di camping di tempatnya Mbah Marijan, itu semua pakaian tebal-tebalnya dipakai. Nah, begitu naik ke atas, itu semua pakaian tebalnya dilepas semua. Disimpan ke ransel, kemudian mulai mendaki. Pos 1 keringat mulai membanjir. Pos 2 keringat mulai membanjir. Pos ketiga, sudah basah kuyup. Untung saya tadi diingatkan, ya, diingatkan untuk melepas semua baju saya. Nah, begitu sampai ke atas, saya tidak sampai ke Kendit, puncak gunungnya itu enggak. Saya hanya di Pasar Bubrah, yaitu di mana sudah tidak ada tanaman lagi, tanaman perdu sudah enggak ada, apalagi tanaman besar, adanya hanya debu aja, debu sama pasir. Itu pendakian pertama saya dan mendirikan tenda di sana. Pada waktu itu saya sendirian. Ketika saya masak, saya bawa alat masak itu, bawa cabai untuk buat mie kendir. Ternyata yang mendekati saya banyak. Mas, masak apa? Oh, saya masak ini. Boleh minta? Oh, boleh, silahkan. Ini mas, saya tukar sama daging ya. Nah, ternyata pertemanan singkat itu menjadi luar biasa. Sampai di atas itu, orang-orang mulai berganti pakaian. Ada yang terus naik ke Kendit sampai puncak untuk melihat lava itu. Kalau saya udah nggak berniat untuk naik lagi, saya hanya sampai pos terakhir saja. Nah, saya camping di situ, pakaian mulai saya pakai. Ternyata saya selamat. Saya selamat. Saya tidak membayangkan kalau saya pakai pakaian tebal-tebal itu sejak dari bawah sampai ke atas malah baju saya basah semua. Yang terjadi apa? Bisa mati kedinginan. Karena di sana badai anginnya luar biasa. Sampai subuh nunggu sinar matahari atau matahari terbit dan itu indah sekali. Dan turun baru orang-orang pakai yang tadinya pakai sandal jepit ketika naik itu. Ketika turun baru memakai sepatu boot. Dan ketika turun itu 2 kali atau 3 kali lebih cepat dari ketika naik. Bahkan kayak lari itu. Sampai di tempat Mbah Marijan itu lebih cepat daripada ketika naik. Saya lanjutkan untuk naik kedua, saya mulai lancar. Naik ketiga, saya sudah mulai gaya. Naik 3 kali di Gunung Merapi itu, saya di sana sudah tidak, saya pakai bawa perlengkapan lengkap ya, pakaian saya lengkap sekali. Tapi ternyata karena sudah adaptasinya sudah 2 kali, begitu sampai di atas, saya sudah tidak butuh pakaian tebal. Bahkan sering jaket atau pakaian tebal saya itu saya pinjamkan ke orang lain. Dan saya pakai singlet. Dan saya mencoba untuk beradaptasi dengan lingkungan yang sangat dingin itu. Jadi
Kalau rasa dingin itu tidak kita nikmati, maka kita tersiksa. Tapi kalau rasa dingin itu kita nikmati, kita justru bisa berkeringat di puncak gunung itu. Nah, sekarang apa korelasinya dengan bisnis NASA? Ini dia. Jadi Bapak Ibu sekalian, bisnis NASA ini bisnis yang seperti naik gunung. Ya. Ketika kita memulai, kita nggak punya teman. Serius. Ketika kita memulai bisnis NASA itu nggak ada teman. Maka karena saya itu senang naik gunung, Pak Ali juga senang naik gunung, Pak Ardi bahkan sering, beliau itu juga pendaki gunung. Pak Agung itu adventurer, Pak Hana juga pendaki gunung. Begitu saya ketemu dengan mereka, wah cocok sekali. Ternyata persiapan untuk menjalankan bisnis NASA ini seperti ketika saya mau naik gunung. Nggak ada teman, ya. Teman akrab mau kita jelaskan, wong dia belum melihat kita berhasil kan? Wong baru memulai, mereka belum lihat bukti. Makanya ketika mereka kita tawari, mereka saya tawari, ya mereka menolak saya. Ya wajar. Sama seperti ketika saya naik gunung mencoba mengajak teman yang tidak hobi naik gunung, kira-kira ditolak tidak? Jelas ditolak, betul kan? Karena mereka lihatnya apa? Orang naik gunung itu seperti orang kurang kerjaan. Betul kan? Persiapannya lengkap sekali hanya untuk menderita naik ke atas gunung dan berdingin-dingin ria di sana. Dan celakanya yang dilihat hanya matahari terbit. Ya kan, yang dilihat hanya matahari terbit. Begitu matahari sampai ketinggian sepenggalah ya, atau sudah di atas jam 9 itu, kita harus turun. Naik hanya untuk turun, edan. Dan hanya melihat matahari terbit. Maka orang-orang yang tidak suka dengan mendaki gunung, ketika saya ajak mendaki gunung, mereka nggak mau. Karena mereka melihatnya adalah menderitanya saja, bukan nikmatnya. Nah, sama di bisnis NASA ini, ketika saya menjalankan bisnis NASA ini, tidak ada satupun orang yang mau. Di hari pertama saya menjalankan NASA itu nggak ada satupun orang yang mau, nggak ada. Hari kedua ya nggak ada, hari ketiga nggak ada. Sampai bulan ketiga itu saya belum punya downline. Padahal saya kalau prospecting itu, menurut saya loh ya, saya itu prospectingnya itu rajin sekali. Pak Adi menganjurkan menuliskan 100 daftar nama per hari, saya tulis 100 daftar nama per hari. Kemudian menghubungi, mengundang, itu saya lakukan. Baru menghubungi saja mereka bilang, MLM ya Ndu? Belum ngomong langsung disekak, MLM ya? Karena ya memang aneh, tadinya nggak pernah berhubungan kok ini begitu menjalankan NASA kok seolah-olah mendadak ngakrabi kan gitu, pasti ada maunya toh. Nah akhirnya 3 bulan itu saya betul-betul tidak punya downline, belum punya downline. Teman yang saya deketi, saya pinjamkan paket info, mereka bilangnya, ada yang bilang begini, tolong jelasin dulu. Padahal di paket info itu kan komplit ya kan. Paket info zaman dulu itu kan ada VCD. VCD-nya 2. Bisnis sama produk. Kemudian paket info itu juga ada buku. Buku paket info seperti yang Anda pinjamkan itu. Cuman tidak lengkap ya kan. Meminjamkan 3 paket. 1 paket itu ada 3 item. Kalau dihitung harganya, buku kalau saya fotokopi sendiri pada waktu itu sekitar 5.000. 2 keping CD itu 10.000, berarti sudah 15.000. Dan saya punya 100 itu. Saya punya 100 paket info. Saya pinjamkan sehari 10. Itu selama 3 bulan, nggak ada yang nyantol. Sama sekali nggak ada yang nyantol. Apapun yang saya sampaikan, meskipun itu masuk akal, bagi mereka nggak masuk akal. Kenapa nggak masuk akal?
Ya karena mereka tahu masa lalu saya toh. Mereka ngerti sekali masa lalu saya. Maka wajar kalau saya ditolak kan gitu. Sudah tahu masa lalu saya, tahu latar belakang pendidikan saya, dan mereka tahu kalau saya miskin. Jadi kalau mereka saya deketi, mereka mungkin, ini Sindu deket-deket ke sini mau cari untung ini. Ya, pada waktu itu saya sempat stres juga. Kenapa ya? Apa yang salah dengan bisnis NASA ini? Kok saya menawarkan kepada teman yang sudah akrab saja, dia nolak. Ya, kepada saudara saya nolak semua itu. Ya, nolak. Bahkan sampai sekarang mereka nolak saya kok. Nyatanya ada anaknya, ya anak saudara ini. Saya bilang ke dia, Mbak, anakmu biar tempatku aja. Ya, anakmu biar ke tempatku saja. Nanti ada sesuatu yang bisa dia pelajari. Dan tenang saja, nanti saya gaji dia di tempat kerja berapa sih? Nanti tempat saya tak gaji yang sama, nilainya sama. Padahal saya akan memberikan upah atau gaji sesuai dengan di tempat kerja dia itu berapa. Di tempat saya itu hanya saya latih meminjamkan paket info, mendengarkan saya presentasi, ya kan, kemudian mendengarkan audio, kemudian memfoto produk-produk saya, kemudian diupload, kan enteng sekali. Tapi karena saudara, ya akhirnya malah Pak Mak Sindu, anak saya biar fokus dulu, katanya gitu. Anak saya biar fokus sekolah dulu. Anak saya biar fokus kuliah dulu. Padahal saya tahu persis, orang kuliah itu ujung-ujungnya ngapain kan gitu. Di sekolah diajarkan ilmu kaya tidak? Tidak. Di sekolah diajarkan ilmu kaya tidak? Tidak. Di sekolah kita diajari untuk menjadi tenaga kerja siap pakai. Jadi kita dilatih untuk jadi karyawan, betul kan? Nah, kira-kira ada nggak karyawan yang bisa kaya? Tidak. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena mereka ketemu uang itu sebulan hanya 1 kali. Tidak tiap hari mereka ketemu uang, betul kan? Kalau ketemu uang saja sebulan sekali, gimana bisa kaya? Tapi kalau jadi pengusaha, penghasilan kita itu kan nggak tentu, ya kan? Kadang ketemunya pagi, kadang ketemunya agak siang, kadang ketemunya siang banget, kadang ketemunya menjelang sore, bahkan kadang-kadang ketemunya malam hari. Nggak tentu kan? Nggak tentu. Nggak pasti kan? Tapi pasti ketemu. Jumlahnya nggak pasti. Kadang banyak banget, ya kan? Nah, ternyata orang-orang yang menolak saya adalah orang-orang yang normal. Ya kan? Mereka adalah orang-orang normal. Belajar dulu, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun, kemudian mencari kerja untuk dapat gaji 3 juta. Mereka nggak pernah ngitung. 3 juta dikalikan setahun, kalikan 12, ketemunya berapa? 36 juta. 36 juta per tahun itu bisa dikatakan orang kaya apa orang yang pengen kaya? Wah, sangat jauh dari kaya, makmur aja belum itu, ya kan? Belum. Untuk bujang cukup, ya kan? Tapi kalau ketika menikah udah nggak cukup lagi. Nah, padahal kalau di bisnis ini memang nggak tentu seperti ketika saya naik gunung tadi. Maka alhamdulillah saya punya hobi naik gunung. Kemudian saya sadar, oh begini, cara menjalankan bisnis NASA saya adalah saya harus ketemu dengan orang-orang yang selevel. Maksudnya selevel itu level pemikirannya. Ya, selevel pemikirannya. Yaitu orang-orang yang kepingin merubah nasibnya dalam waktu 2 hingga 4 tahun ke depan. 2 hingga 5 tahun ke depan. Dan orang-orangnya itu pasti ada. Ya. Orang-orangnya itu pasti ada, nggak mungkin tidak.
Cuman kita tidak tahu mereka itu nyelip di mana. Nyelip di kos-kosan mana, nyelip di kampung mana, nyelip di jalan mana, atau di tempat seperti apa. Kita nggak pernah tahu. Nah, terus pada waktu itu yang namanya naik gunung itu tentu banyak persiapan, ya kan? Tentunya banyak persiapan. Kemudian saya menata diri saya sendiri ketika menjalankan asa ini. Persiapannya apa sih ketika saya harus naik gunung? Dan sekarang saya naik ke jenjang karir. Nah, kalau NASA kan ada jenjang karir, ya kan? Distributor, kemudian distributor itu pos 1. Distributor pos 1, ya kan? Kemudian pos 2-nya itu manajer. Pos selanjutnya silver. Terus naik sampai puncak karir, di puncak gunung itu namanya Crown Diamond. Nah, saya ingat sekali itu. Oh, NASA ini seperti naik gunung. Indah sekali di atas sana. Maka saya memerlukan peralatan. Ya. Saya harus menyiapkan diri saya sendiri untuk memungkinkan bagi saya untuk cepat bisa naik ke atas. Bagaimana caranya? Ingat sekali lagi, saya pendaki gunung. Pendaki gunung yang disiapkan pertama kali adalah sarana untuk membawa ke sana, yaitu alat mandi, ya. Itu kan butuh tas. Pakaian butuh tas. Wah, berarti wadahnya dulu nih. Ini wadahnya dulu nih. Sebelum saya masukin beban, saya mempersiapkan wadahnya dulu. Kalau orang naik gunung butuh tas keril. Nah, kalau saya ini tas keril saya apa? Oh, tas keril saya adalah performance saya. Penampilan saya. Gaya bahasa saya, gaya bicara saya. Saya mulai latihan wadahnya ini, mempersiapkan wadahnya. Saya mulai membuka pikiran saya, pikiran otak kanan saya tutup otak kiri saya, otak kanan saya buka. Saya harus terlihat cerdas. Saya harus terlihat cerdas. Yang kedua, saya harus terlihat sudah sukses. Yang keempat, saya harus terlihat sudah pengalaman. Yang kelima, saya harus terlihat sudah punya network yang sangat besar. Yang keenam, saya harus terlihat seperti orang yang bisnisnya sudah antar pulau. Nah, supaya saya bisa terlihat seperti orang yang punya jaringan di berbagai pulau, saya membeli peta. Saya membeli peta. Kan ada buku tulis tuh. Buku tulis yang ada petanya kan ada, ya kan? Nah, saya hafalkan itu. Ada kota Ende, ada kota Batu Licin, ada kota Manado, ada kota Kolaka, ada kota Maumere, ada kota Ujung Pandang, ada kota Merangin, ada kota Gunung Sitoli, ada kota, macam-macam kota itu saya hafalkan. Kota ini terletak di pulau mana? Pulau ini provinsinya apa saja? Kota besarnya di pulau ini apa saja? Ibu kota provinsi ini mana? Itu saya tak tahu dan hafal. Sehingga nanti ketika ketemu dengan orang, saya sudah bisa menyebutkan kota-kota tadi. Oh, berarti wadah saya sudah wadah nasional ini. Betul kan? Nah, akhirnya dengan memiliki peta itu dan saya menghafalkan peta-peta itu, saya tuh baru tahu bahwa ternyata jumlah orang yang menolak saya dengan orang yang belum saya tawari itu lebih banyak yang belum saya tawari. Ternyata jumlah teman saya
dengan orang yang belum saya kenal, itu jumlahnya lebih banyak yang belum saya kenal. Coba Bapak Ibu sekalian, apakah Anda sekarang sudah punya peta? Saya yakin sudah. Di rumah Anda ada peta, cuman tidak pernah Anda hafalkan, betul kan? Karena Anda hanya mengukur hidup Anda dari bangun tidur sampai nanti mau tidur. Bangun tidur kemana, kemudian sampai ke mau tidur lagi. Perjalanannya hanya itu saja. Nah, sama dengan tulisan saya kemarin yang saya upload kemarin itu. Seekor ikan hiu kalau dipelihara di akuarium panjangnya hanya 8 inci. Ya, hanya 8 inci. Itu pun kalau akuariumnya gede. Karena 8 inci itu 8 kali kan 2,5 senti. Berarti kurang lebih seginilah, ya. Tapi kalau dilepaskan di laut bebas, hiu tadi bisa tumbuh 8 kaki. 1 kaki 30 cm. Ya, 30 cm kalikan 8 ketemunya berapa? Ketemunya 2,5 meter. Oh, gede sekali kan? Nah, sama dengan kita sendiri. Kalau kita tidak pernah melihat peta, maka kita menjadi hiu kecil tadi itu. Kita hidup di akuarium ciptaan kita sendiri. Batasannya apa? Bangun tidur dan mau tidur, cuman itu. Apalagi kalau Anda tinggal di luar kota, ya kan? Pak Munir menyampaikan, ikuti seminar ini di Jogja. Waduh, mendadak langsung ngomong, waduh, jauh amat, Pak. Ya seperti ikan hiu yang terbatas oleh dinding akuarium Anda. Meskipun Anda dimasukkan ke bisnis NASA itu yang seluas samudra ini, tetapi Anda hanya kecemplung di samudra, tetapi masih dibentengi oleh pembatas, kaca pembatas, yaitu akuarium Anda sendiri. Dan celakanya pembatas ini selalu ada di kepala kita. Ini untuk teman-teman yang biasanya letoy ini. Pak, pohon bimbingannya. Pak, saya butuh tuntunan Anda. Pak, saya butuh begini. Pak, jangan bosan ngajari saya. Itu artinya Anda masih sudah masuk ke bisnis NASA, tetapi masih di dalam akuarium buatan Anda sendiri. Padahal Anda tinggal lompat tuh itu. Dari akuarium Anda yang terendam di laut tadi, tinggal lompat aja, celuk. Anda sudah bebas. Yang membatasi adalah pola pikir kita sendiri. Nah, sama dengan saya dulu pun juga mikir kalau teman saya saja nolak, gimana orang yang tidak kenal? Padahal Bapak sekalian, seperti saya naik gunung tadi, orang dekat saya ajak naik gunung itu nggak ada yang mau. Tetapi ketika saya naik bus sampai di terminal, di sana ketemu orang yang sehobi, seperjalanan. Bahkan ketika ke cari angkutan lagi, ketemu orang lebih banyak lagi. Sampai ke Kaliurang sudah ratusan orang, sampai Kinarjo tempatnya Mbah Marijan almarhum itu sudah ribuan orang. Nah, saya berhasil keluar dari akuarium ciptaan saya sendiri. Dan ini penyakit kita ini. Kita masih merasa baru. Kita butuh, bahkan ada yang ngaku-ngaku, saya belum tahu apa-apa loh Pak. Tenang saja, selama kita berangkat nanti akan tahu sendiri kok. Nanti akan tahu sendiri. Contohnya begini, buat teman-teman semuanya ya. Apakah kita sadar? Ya, apakah kita sadar? Apakah kita sadar bahwa kita telah
berhitung dengan waktu kita, waktu umur kita. Pernahkah kita menghitung? Enggak. Enggak pernah. Padahal itu journey, padahal itu perjalanan. Dari lahir ceprot ke dunia, kemudian belajar berjalan, merangkak macam-macam, kita enggak ingat. Kita mulai belajar makan, kita mulai belajar sosialisasi, mulai berbicara, kemudian kita mulai berlari, kita belajar naik sepeda, kemudian jadi sepeda motor, kemudian sekolah kemana-mana, tahu-tahu tua. Secara fisik, kita latihannya banyak. Tetapi secara pola pikir, kita nggak pernah latihan. Betul kan? Selama ini pola pikir kita itu masih terkungkung, masih dalam bentuk akuarium tadi. Kita belum keluar dari zona ini, zona indah ini. Makanya ikan di akuarium itu pasti mati. Ya. Ikan di akuarium itu pasti mati. Dan ikan di akuarium matinya lebih cepat dari ikan yang ada di luar akuarium. Atau ikan di akuarium itu sulit besar. Nah, kenapa? Karena nasibnya ditentukan oleh si pemelihara akuarium, harus kasih makan. Tetapi ikan yang di luar akuarium, dia bisa menentukan menunya dia sendiri. Nemu plankton dia makan, menemu kodok dia makan, nemu udang dia makan. Dia bisa menentukan menunya sendiri. Nah, maka malam hari ini Bapak sekalian saya kepengen mengajak Anda untuk segera keluar dari zona membingungkan ini. Zona keterbatasan. Keluar dari akuarium Anda sendiri. Saya yakin kok akuarium Anda itu terlalu bagus. Anda takut melangkah karena Anda takut kalau nanti masuk neraka. Betul kan? Anda takut melangkah dengan alasan merasa belum cukup ilmu. Padahal dari dulu sampai sekarang, apakah kita sadar kita itu sudah punya ilmu banyak? Apakah dulu sebelum masuk NASA Anda juga mencari ilmu? Kan enggak juga. Betul kan? Apakah ketika Anda sebelum masuk NASA itu Anda pernah berpikir tentang grogi, tentang malu? Kan enggak pernah. Tapi begitu masuk NASA kok mendadak kemaluan Anda keluar sendiri. Kegrogian Anda muncul sendiri. Aneh kan? Padahal sebelum ikut NASA Anda itu nggak pernah malu loh. Nggak pernah malu, hanya bokek. Anda nggak pernah malu. Anda ketemu orang itu ya biasa saja, betul kan? Ya begitu masuk NASA kok mendadak grogi, mendadak malu, mendadak ngaku belum punya pengalaman, mendadak jadi orang baru. Padahal sebelum masuk NASA Anda baik-baik saja. Anda nggak pernah merasa orang baru. Bahkan Anda pindah kontrakan aja Anda biasa kok. Betul kan? Dan begitu pindah kontrakan Anda teman Anda baru semua kok. Betul kan? Ketika belum ikut NASA Anda itu nggak minder sama sekali, nggak minder kok. Minder enggak, penakut enggak, curigaan juga enggak. Betul kan? Tapi begitu masuk ke NASA kok mendadak akuariumnya gede sekali. Mendadak ada tembok sebelah sini, tembok pengalaman saya masih 0. Tembok sebelah sini pengetahuan produk masih 0. Kemudian saya tidak canggih public speaking skill, saya tidak tahu online. Loh, kenapa temboknya banyak sekali? Maka malam hari ini saya kepengen Anda lost. Kembalilah ke habitat Anda, tetapi tanpa dibangun dengan tembok batasan bernama mental block. Karena aneh sekali, sudah masuk NASA, malah mental blocknya muncul. Padahal sebelum masuk NASA, Anda tidak punya mental block. Betul kan? Anda upload bakso itu Anda juga enteng aja kok. Betul.
Anda upload bakso kek, Anda upload sendal jepit Anda kek, Anda upload Anda pergi kemana kek, kan tanpa mikir itu. Tapi begitu masuk NASA hanya upload mak urut kok mikir, kan aneh. Aneh sekali. Nah, maka ketika saya menggeluti bisnis NASA, ya, tahun pertama, 3 bulan pertama saya serius. Saya mencoba untuk mengenal, oh iya ya. Kesulitan NASA ini adalah ketika saya mengajak orang lain untuk mengikuti hobi saya, yaitu naik gunung. Hobi saya yang kedua itu mancing. Ternyata ngajak teman mancing juga tidak mudah kok. Buktinya apa? Buktinya setiap kali saya mancing, saya share di mana saya mancing, itu nggak ada yang nyusul kok. Betul apa betul? Ayo ngaku aja. Padahal ketika saya mancing, Anda datangi tempat mancing saya, Anda itu tak bayari semua kok. Alat pancingnya saya bawakan, rangkaian pancingnya saya bawakan, umpannya saya bawakan, teknik mancingnya saya ajari. Kemudian pesan minum, Anda tinggal memilih minuman kesukaan Anda, saya yang bayar. Makan siangnya saya yang nanggung, bahkan biaya parkir pun saya nanti yang bayar. Kenapa Anda tidak pernah datang nemani saya mancing, betul kan? Padahal ketika mancing saya kasih ilmu saya kepada Anda semua. Kenapa Anda nggak datang? Paling-paling kalau saya upload, pengen, hanya begitu kan? Mau dong. Kok nggak ngajak-ngajak? Kenapa begitu ikut bisnis NASA kita mendadak penakut. Mendadak mau ngikuti upline pergi kemana aja kita mikir. Padahal ikut pergi upline itu sama dengan mengikuti pendaki gunung yang sudah mondar-mandir, sudah wirawiri itu. Karena dalam beberapa bulan ini saya tuh terus terang aja kesepian. Dulu kalau saya mancing itu minimal ada 3 kaki saya itu ikut. 3 kaki saya itu ikut saya mancing. Dan 3 kaki saya ini sudah stoknya semua. Yang dulu pernah ikut mancing saya itu stoknya semua coba. Yang dulu ikut mancing saya itu diamond semua coba. Padahal ketika mancing, wah saya kalau ngelatih Anda nggak main-main. Karena mancing itu adalah otak kanan. Hobi saya itu semuanya tentang otak kanan. Mancing, camping itu otak kanan, climbing itu otak kanan. Orang yang bisa mancing, ya, orang yang belajar mancing, dia kreativitasnya luar biasa, intuisinya luar biasa. Bagaimana caranya peralatan enteng, kecil, ringan, lentur, tapi bisa mengangkat ikan gede. Bagaimana umpan yang kecil sekali bisa mendapatkan hasil yang spektakuler. Itu gara-gara otak kanan. Ya, naik gunung itu otak kanan. Kenapa otak kanan? Karena capeknya dibayar di muka. Loh. Capeknya dibayar di muka. Indahnya dinikmati di pertengahan dan rasa puas seterusnya. Bukan hanya pengulangan, bukan. Tapi butuh persiapan. Nah, orang yang menggunakan otak kanan dia tidak bisa membangun mental block sendiri, nggak bisa. Begitu masuk NASA itu dia ketemunya apa? Wow, aku sudah nemu samudra. Di ujung sana itu samudra. Ini selat, ini sungai, ya. Sungai. Depan situ muara,
ya. Muara ini nyambung ke selat. Selat ini nyambung ke lautan bebas. Nah, maka ketika saya bergabung di NASA, saya seperti ikan yang keluar dari akuarium. Saya menentukan sendiri menu saya. Hari ini saya mau ketemu orang seperti apa. Hari ini saya akan prospek orang seperti apa. Hari ini saya akan sponsoring up orang seperti apa. Hari ini saya akan posting target saya berkenalan dengan orang daerah mana. Hari ini saya mau ngomong apa. Hari ini saya mau posting apa. Itu saya bebas. Dan bisnis itu juga otak kanan. Kalau nggak menggunakan otak kanan itu bukan pebisnis. Bakul. Ya, bisnis itu pasti membesar. Bakulan tidak bisa besar. Bisnis semakin besar, dia semakin nganggur. Bakul semakin laris, semakin capek. Betul kan? Tapi kalau pebisnis semakin laris, semakin nganggur. Beda kan otak kanan sama otak kiri? Otak kiri itu seberapa uang yang diperoleh adalah seberapa tenaga yang dia keluarkan. Tapi kalau bisnis, penghasilan kita sekarang ini tidak sama dengan penghasilan kita tahun depan. Bisa jadi sekarang kita terima 10.000, tapi tahun depan kita terima 10 juta. 1 tahun ke depan lagi kita terima ada tambahan 10 juta. Setiap tahun tambah 10 juta, setiap tahun tambah 10 juta, setiap tahun tambah 10 juta. Tapi kalau orang otak kiri, dari tahun ke tahun jumlahnya segitu saja karena prinsipnya adalah penghasilannya sama dengan usahanya. Tetapi kalau di bisnis, usahanya tidak sama dengan penghasilannya. Tetapi perkembangan dari usahanya, duplikasi dari perkembangan bisnisnya, itu menghasilkan penghasilan yang terus berlipat-lipat. Dan karena berlipat kita bisa hidup bebas. Maka ketika saya ketemu NASA, itu saya benar-benar bebas ini. Saya mau nyponsori orang seperti apapun terserah saya kok. Bahkan kalau sudah Anda di tahap sudah keluar dari zona akuarium Anda itu sebetulnya milih orang. Orang ini layak saya terima masuk NASA atau tidak. Ini nanti kalau join paling repoti, nggak usah diterima. Dah, nggak usah diterima. Jadi kalau orang otak kanan itu nggak ada rumus ngerayu-ngerayu orang, ayolah semangat, ayo join NASA, nanti saya ajari sampai berhasil deh, nggak ada. Saya nggak pernah ngemis-ngemis seperti itu, seperti itu. Karena saya otak kanan, saya bukan otak kiri. Orang otak kanan membina itu yang bisa dibina. Orang otak kiri, semua orang dibina. Akhirnya malah binasa sendiri. Kalau orang otak kanan itu dia bekerjanya milih. Kenapa? Karena dia orang bebas. Hari ini aku mau ngobrol tentang apa, dengan siapa hari ini. Besok saya mau ngobrol dengan orang seperti apa. Tapi kalau otak kiri, semua orang diajak ngobrol. Ibaratnya kalau orang guyonan Jawa yang agak kasar namanya lambe turah. Nah, ngomong tok. Bukan ngomong, nyocot. Nah, bahasa kerennya nyocot. Bukan orang yang tepat diajak ngobrol, ya makin benci dia. Betul kan? Tapi kalau pebisnis, dia mulai selektif, dia mulai memilih orang. Hari ini saya mau ngomong marketing plan.
Hari ini saya khusus ngomong produk. Hari ini saya ngomong tentang impian. Hari ini saya ngomong tentang jenjang karir. Hari ini saya akan ngomong tentang sikap. Hari ini saya akan edukasi buku. Nah, hari ini saya khusus jualan. Hari Senin sampai Kamis, semua penghasilan saya untuk keluarga. Tapi khusus hari Jumat saya sedekahkan, itu juga boleh. Khusus hari Sabtu dan Minggu semua penghasilannya untuk mertua, itu juga good. Nah, kan keren. Hasil prospecting atau jualan saya di hari Sabtu Minggu itu untuk mertua atau saudara. Tapi dari hari Senin sampai hari Kamis itu untuk keluarga. Tapi yang penghasilan jualan saya di hari Jumat khusus untuk sedekah. Ternyata yang paling laris adalah hari Jumat, Sabtu, Minggu. Yang untuk saya sendiri hanya cukup untuk hidup. Sehingga kalau kita sudah keluar dari cangkang buatan kita sendiri, ya, akuarium buatan kita sendiri, kita itu masuk NASA itu untuk tambah cerdas kok, tambah berani, tambah kreatif. Bukan tambah bingungan, bukan tambah goblok, bukan tambah mikir. Bukan malah kekurangan ilmu. Karena kalau orang otak kanan begitu masuk NASA, jelek, itu dia langsung menemukan sumbernya. Seperti bengkel masuk ke NASA, ya, seperti seorang bengkel itu begitu masuk ke grupnya NASA ini dia langsung ketemu berbagai macam kunci. Mau kunci pas, mau kunci Inggris, mau tanggem, mau las, mau obeng, mau mur, mau baut, komplit ada. Mau bengkel sepeda, mau bengkel tronton, mau bengkel traktor, mau bengkel bego, itu bisa. Bahkan mau merakit pesawat pun bisa. Karena begitu masuk NASA dia langsung nemu semua alatnya. Itu kalau otak kanan. Beda kalau otak kiri. Begitu masuk NASA ketemu apa? Ketemu kelemahannya semua. Lah, aku kan bukan orang pertanian. So what gitu loh. Loh, aku kan bukan orang kesehatan. So what? Wong dokter aja nggak bisa membuat obat kok, betul kan? Dokter tidak bisa membuat obat. Dokter tidak bisa membuat alat suntik. Dokter juga tidak membuat stetoskop. Dokter juga tidak membuat laboratorium, enggak. Bahkan dokter nggak membuat baju sendiri.